Kalau tidak tumbuh ekonomi kita, unemployment, pengangguran will stay. Dampaknya buruk. Orang menganggur tidak punya penghasilan, tidak punya daya beli. Bagaimana bisa hidup layak? Ekonomi Indonesia harus tetap tumbuh. Keep growing. Tumbuh secara adil. Pentingnya equity dan equality, dan juga harus berkelanjutan, sustainable. Tidak sedikit tantangannya, but we can solve it. Kita punya opsi dan solusi untuk itu. Yang kedua, jangan lupa ekonomi kita sedang bertransformasi. Banyak negara yang sukses, tidak sedikit negara yang gagal dalam melakukan transformasi. Tantangan selalu ada, persoalan juga selalu ada. Pokok pikiran kedua adalah, saya katakan ekonomi Indonesia harus tetap tumbuh. Kita harus mencapai pertumbuhan minimal 6% or more. Dulu 10 tahun alhamdulillah kita bekerja keras mencapai 6%. Sebenarnya kita pernah mencapai 6,5% tahun tertentu. Tapi waktu krisis 2008-2009 drop 4,6%. So selama 10 tahun kita bertahan 6%. Not bad. Dan ternyata ada kenaikan GDP, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pengurangan utang asing, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu saya mendukung Presiden Prabowo untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak tumbuh ekonomi kita, unemployment, pengangguran will stay. Dampaknya buruk. Orang menganggur tidak punya penghasilan, tidak punya daya beli. Bagaimana bisa hidup layak? Yang kedua, tanpa economic growth, poverty cannot be reduced. Syaratnya itu tumbuh. Yang kedua, tumbuhnya harus adil. Dalam ekonomi yang kapitalistik, open market system, memang ekonomi akan makin efisiensi. Pasar, suka atau tidak suka, akan membuat ekonomi kita makin efisien. Tetapi keburukan kapitalisme, keburukan open market system, dia tidak sensitif, dia tidak peduli pada kemiskinan, pada ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, kita tidak boleh surrender, menyerahkan pada kapitalisme dan open market system. Appropriate government rules, tangan-tangan pemerintah yang positif, yang proporsional, yang diperlukan tetap diperlukan. Adam Smith mengatakan, don't worry, pemerintah sudah nggak usah ikut-ikutan. Kalau ada apa-apa, ada invisible hand, tangan-tangan tidak kentara, yang bisa mengatur ekonomi tetap stabil dan tumbuh. Kata Adam Smith. Tetapi saya bisa argue, tidak selalu begitu. Kenyataannya memang pasar tidak masuk dalam domainnya, tidak sensitif terhadap kemiskinan dan ketimpangan tadi. So menurut saya harus ada paduan. On the one hand agar efisien kita follow open market system, tapi untuk keadilan sosial, untuk justice, untuk equity tetap ada peran pemerintah yang positif.